بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Institut Ummul Qura Al-Islami Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan syukur. Benarkah kita selama ini benar-benar memaknai apa yang disebut dengan syukur? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Kiai Haji Syarif Rahmat. Dan seperti biasa pemirsa, bagi Anda di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ummul Qura, masjid yang kita cintai dalam haflah ilmu Damai Indonesiaku. Judulnya adalah syukur. Tadi saya sebelum masuk masjid, di luar banyak orang, di sini dibatasi, tapi di luar banyak orang. Ternyata saya lihat sedang ada program vaksinasi antara TV One dengan Ummul Qura. Nah itu juga bukti syukur. Apa artinya? Mencoba berikhtiar menjaga kesehatan yang Allah berikan pada kita. Lewat vaksinasi itu diantaranya bagaimana caranya kita berikhtiar menjaga kesehatan yang Allah berikan pada kita. Sekarang saya akan tanya, apa arti syukur itu? Nah, harus ngerti. Syukur itu sarful abdi bijami'i ma an'amallahu ta'ala. Menyesuaikan hamba Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah, disesuaikan dengan keinginan yang memberikannya. Itu syukur. Jadi syukur itu menyesuaikan pemberian. Allah memberi kita panca indera untuk apa? Untuk beribadah. Maka yang bersyukur adalah yang melakukan ibadah. Nah gitu. Kita ngomong syukur jangan jauh-jauh lah. Nikmat Allah itu kalau dihitung wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba-coba kalkulator Jepang ngitung nikmat dari Allah, itu rusak kalkulatornya daripada kehitung nikmat Allah. Contoh sekarang saudara kecil, yuk kita bernafas, tarik nafas semuanya. Yang enggak narik nafas bengek pokoknya mah. Coba narik nafas bareng, tarik nafasnya. Ayo. Keluarin. Sekali lagi biar nikmat bareng. Keluarin. Nikmat kan? Oksigen mahal murah? Kalau murah tolong bikinin. Kalau oksigen di rumah sakit bayar enggak? Di sini bayar enggak? Berapa hari, berapa kali bernafas sehari semalam? Ayo. Ngomong tentang nafas saja sudah tidak terhitung. Berapa kali? Saya mau tanya, Allah berikan kamu 3 triliun uang, tapi diambil nafasnya, mau enggak? Mau teh angarana. Allah berikan rambut saja. Ini nikmat Allah yang diberikan rambut saja. Itu sudah berapa ribu orang, berapa juta orang yang mengambil manfaat dari Allah berikan bulu ini. Bahkan nama pun macam-macam. Kalau di kepala namanya rambut. Turun dikit namanya apa? Turun dikit namanya apa? Bulu mat. Turun dikit bulu hidung. Turun dikit kumis. Turun dikit janggot. Turun dikit bulu dada. Turun dikit bulu lutut. Turun dikit bulu betis. Kenapa ketawa? Ada yang kelewat. Itu PR yang kelewatnya. Allah berikan kita rambut saja, rambut ini. Berapa juta orang hidup dengan rambut. Tukang cukur, orang Garut banyak tukang cukur. Kaya-kaya, dari apa? Karena dia mencukur rambut. Ada penyanyi di Jawa Barat namanya Nining Meida. Dulu kayaknya dengan rambut. Rambut panjang nu ngarumbai, disangke panangan nyampai, lalaunan rarai tangga, rangkulan karaos page. Wow, booming tuh kasetnya.
Ada penyanyi juga, penyanyi dangdut. Rambut, rambut siapa ini kasih bikin tak enak hati. Semalam tidur di mana? Semalam mampir di mana? Semalam tidur di mana? Mana? Kayak tuh. Ini kalau ngomong tentang nikmat dari Allah. Tukang sisir, bikin pabrik sisir. Shampoo, bikin pabrik shampoo. Apalagi tukang obat, bikin obat kebotakan. Karena botak tidak punya rambut, benar gak? Ada yang rambutnya di depan botak, di belakang botak. Ada yang di depan botak, di belakang gondrong. Ada yang di belakang botak, di depan gondrong. Kalau kata orang, kalau yang di depannya botak namanya tukang mikir. Kalau yang botaknya di belakang namanya orang pinter. Kalau botak dua-duanya lu pikir gua pinter gitu. Ini nikmat ini. Jadi kalau mau menghitung kenikmatan dari Allah tidak akan terhitung. Makanya wajib kita bersyukur, sudah tidak punya kesempatan lagi kita untuk tidak bersyukur pada nikmat Allah. Tidak akan terhitung semuanya nikmat Allah. Nah, biar kita termasuk orang-orang yang bersyukur, bagaimana caranya? Nah, caranya hati kita harus selalu mengingat Allah. Ketika detak jantung kita mengingat Allah terus menerus, maka itu bukti syukur kita pada Allah. Bukti syukur kita pada Allah adalah setiap detik, setiap detak kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti syukur kita. Ketika detak-detik jantung kita mengingat Allah, maka Anda termasuk orang yang bersyukur. Idza dzakartani syakartani. Jika engkau mengingatku, maka engkau bersyukur padaku. Idza nasitani kafartani. Jika engkau lupa padaku, maka engkau sesungguhnya kufur atas nikmat dariku. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Mukadimah yang luar biasa tadi kembali memberikan nasihat kepada kita betapa selama ini mungkin kita salah dalam memaknai rasa syukur. Kita merasa bersyukur ketika kita diberikan kelebihan harta dan ketika kita ditarik harta oleh Allah maka kita hilang rasa syukur. Tapi ternyata ada aspek lain yang patut kita cermati bahwa kita bisa bernafas. Kemudian masalah rambut tadi, masalah bentuk tubuh kita dan hal-hal yang lain itu adalah hal yang patut untuk disyukuri. Masya Allah, sekali lagi ternyata bersyukur pun membutuhkan ilmu. Apa itu syukur? Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan lebih dalam lagi untuk mencermati lantas bagaimanakah tahapan-tahapan kita agar mencapai pada derajat bersyukur yang sempurna. Insya Allah Kiai Syarif akan memaparkan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bersyukur. Dan secara singkat dalam segmentasi berikut ini, bagaimanakah sesungguhnya, siapakah sesungguhnya yang pantas disebut orang yang bersyukur dan siapakah yang pantas disebut dengan orang yang tidak pernah bersyukur. Silakan Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi justru karena terlalu sering kita dapatkan seakan-akan dia bukan kenikmatan yang patut disyukuri. Kedipan mata banyak sekali, tetapi karena terlalu sering mengedipkan mata seakan-akan kedipan mata bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa kedipan mata itu kenikmatan? Kalau matanya sudah kekernyedan, sudah kedutan, sudah timbilan, sudah kekereceman, sudah buta, baru sadar betapa nikmatnya mata. Mumpung masih normal mata kita, ayo kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya normalnya mata diperpanjang, la'azidannakum. Nafas ini kenikmatan yang sangat luar biasa, tetapi justru karena terlalu sering bernapas seakan-akan napas bukan kenikmatan. Hare-hare be. Kapan sadarnya bahwa nafas itu kenikmatan? Kalau nafasnya sudah terganggu, kalau sudah bengek, sudah ampek, sudah TBC, bisa cager, baru sadar. Baru sadar betapa nikmatnya pernafasan. Oleh karena itu mumpung masih kita bisa bernapas, ayo kita banyak bersyukur supaya besok ditambah nafasnya.
Istri juga kenikmatan, tetapi karena terlalu sering bertemu dengan istri seakan-akan istri bukan kenikmatan. Eta-eta we unggal poe. Pagi ketemu dia, sore ketemu dia, malam yang tengkurap dia, bosan. Kapan sadarnya bahwa istri itu kenikmatan? Kalau istrinya sudah pulang ke rumah mertua, istrinya sudah sakit-sakitan, istrinya sudah mati, baru sadar betapa nikmatnya punya istri. Maka yang masih punya istri, syukuri istrinya. Mudah-mudahan la azidanakum. Suami juga kenikmatan, tetapi karena terlalu sering bertemu dengan suami seakan-akan suami bukan kenikmatan. Pagi ketemu dia, sore ketemu dia, malam yang ngiler dia, bosan. Setiap hari yang galak dia. Kapan sadarnya suami itu kenikmatan? Kalau suaminya sudah sakit-sakitan, kalau suaminya sudah WA-an dengan pacar lamanya, kalau suaminya sudah kabur dari rumah, kalau suaminya sudah mati, baru sadar betapa nikmatnya punya suami. Oleh karena itu mumpung masih punya suami, syukuri, minimal ada rasa gembira dalam hati diberi oleh suami, syukur pada sang pemberi, naik sedikit ucapkan dengan lisanmu terima kasih ya Allah diberi suami dan istri. Selanjutnya perlakukan suami dan istri sesuai dengan yang semestinya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini agak lambat tadi walaupun pas tidak terlambat walaupun 1 menit. Tetapi mandan lambat sedikit karena kebetulan di pesantren saya Ummul Qura juga namanya, baru wisuda santri. Jadi dari Ummul Qura ke Ummul Qura. Kalau di sini Ummul Quranya pakai O, kalau di sana pakai A. Di sana orisinal, di sini sudah maju. Makanya Kiai Helmi pesantrennya lebih maju dari saya. Karena kebetulan Ummul Qura Pondok Cabe belum ada donaturnya. Ini mengingatkan kita, Ummul Qura artinya ibunya kampung-kampung. Ini mengingatkan kita firman Allah, Anishkurli wali walidaik. Hendaknya lah kamu bersyukur padaku kata Allah, wali walidaik dan kedua orang tuamu. Syukur yang paling pertama, yang paling utama di sisi Allah, yang direndengkan dengan nama Allah bukan bersyukur pada seorang guru, bukan syukur pada seorang jagoan, bukan syukur orang yang nyumbang zakat kita. Anishkurli wali walidaik, syukur utamamu aku dan kedua orang tuamu. Hamba yang dimuliakan. Oleh karena itu maka wujud syukur itu adalah dengan mempergunakan anugerah Allah sesuai dengan pesanan dan kehendak Allah. Allah memberikan kita mata supaya dengan mata itu bisa memandang. Apapun bisa dipandang, apapun bisa dilihat. Tapi tidak semua yang bisa dipandang dan bisa dilihat. Atau semua yang ingin kita pandang dan ingin kita lihat itu boleh dipandang dan kita lihat. Kata orang Sunda, ulah sok sa tempo-tempo na lamun lain tempoeunana. Ngerti nggak ini anak-anakku? Ada orang Sunda ya? Kita punya telinga bisa mendengar suara apa saja. Tapi tidak semua yang bisa terdengar. Yang ingin kita dengar boleh kita dengarkan. Karena apa? Ada suara-suara yang tidak boleh kita dengarkan. Ulah sok sadenge-denge na lamun lain dengeunana. Mulut bisa makan apa saja. Manis, pahit, asam, keras, lembek. Minum apa saja bisa, tapi tidak semua yang bisa kita makan. Apa yang ingin kita makan, apa yang dapat kita makan, boleh dimakan. Ulah sok sadahar-daharna, lamun lain dahareunana. Ulah sok saomong-omongna, lamun lain omongeunana. Jadi bagaimana sekarang supaya mulut itu bernilai syukur? Luruskan saja. Baca Quran itu diperintah Allah, sok baca pakai mulutmu, tak itu syukur. Baca sholawat itu perintah Allah, sok baca sholawat yang banyak, itu syukur. Hakku syukur sudah ada. Zikir itu perintah Allah, sok banyak zikir dengan lisanmu, itu sudah syukur. Ngomongin orang, larangan Allah. Walaupun bisa kita lakukan, jangan dilakukan sebab itu kekufuran. Mempergunakan nikmat Allah tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah begitulah kira-kira.
Karena Terima kasih Yai dan pemirsa yang dirahmati Allah, itulah kedua mukadimah yang insya Allah menjadi bahan kita untuk berdiskusi lebih dalam lagi dengan 3 segmen yang telah kami siapkan. Untuk itu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Usahaku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah waktu kita yang sangat singkat ini setidaknya akan memberikan pemahaman kita kembali, refreshment tentang memahami apa sesungguhnya yang disebut dengan bersyukur dan siapakah orang-orang yang layak disebut dengan orang-orang yang telah berhasil mencapai pada level syukur yang sempurna. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Yuni, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yuni dari Pesantren Mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Baik Ustadz, saya ingin bertanya, mengapa manusia itu ketika mereka bersyukur harus melihat ke bawah dulu, melihat yang kurang dulu. Padahal kan di mata Allah Subhanahu wa taala manusia itu sama gitu Ustadz. Baik, terima kasih. Ustaz. Terima kasih, menarik sekali ini pertanyaan. Jadi artinya ketika kita bersyukur kita membutuhkan alasan terlebih dahulu. Kiai Jujun mungkin bisa diawali untuk menjawab pertanyaan yang menarik ini. Kita melihat ke bawah dulu, mengapa tidak langsung saja bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah. Kiai, tafadhol. Di dalam diri kita itu punya dua penyakit. Innal insana khuliqa jazu'a idza massahu syarru Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jika diberi kebaikan, dia menyembunyikan kebaikan. Jika diberi kesusahan, dia berkeluh kesah. Jika diberi kebaikan, dia menyembunyikan. Maka ada satu nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab, biar kamu pandai bersyukur, maka seharusnya kamu seyogianya kamu lihat ke bawah. Bersyukur melihat ke bawah. Kata yang punya mobil, untung saya punya mobil. Tetangga saya, teman saya mah motor. Kalau hujan harus mampir dulu di warung kopi. Kata yang punya motor, untung saya punya motor. Teman saya mah pakai sepeda, suku muter. Kata yang pakai sepeda, untung semua pakai sepeda juga. Alhamdulillah, teman saya mah jalan kaki 2 kilo. Yang kata jalan kaki, untung jalan kaki saya mah normal. Tetangga saya mah maaf, pincang. Kata yang pincang, untung saya mah pincang juga masih hidup. Tetangga saya mah mati. Kata yang mati, untung saya mati kayak dikubur. Masa yang mati ngomong ya gitu ya. Jadi belajar melihat ke bawah itu latihan untuk bersyukur. Begitu maksudnya. Jadi kenapa kenapa tidak? Kalau bisa langsung memang langsung bersyukur. Tetapi salah satu cara untuk supaya kita bisa menikmati apa yang kita punya dan bersyukur kepada Allah adalah dengan cara melihat. Yang tadi disebut terasa nikmatnya mata melihat ketika sudah buta. Tahu, makanya tanya pada yang buta. Saya tanya pada yang buta, mau apa yang pemberian apa yang mau saya hadiah apa? Saya mau bisa melihat. Begitu. Jadi kalau yang melihat tidak bersyukur, naudzubillah. Kalau yang buta bisa baca Quran, yang melihat tidak bisa baca Quran, amit-amit. Kalau yang buta menghafal Quran 20 juz. Yang melihat tidak hafal Quran, juz 30 saja, naudzubillah. Ini insya Allah ya, hafal 5 juz lumayan, pasti insya Allah ya. Insya Allah hafal. Ini bapak-bapak hafal ya. Ada 3 juz yang bapak hafal ya, juz jeruk, juz mangga, dan juz alpukat ya. Bukan juz, Pak, juz. Jadi begitu maksudnya. Kenapa kau harus melihat ke bawah? Karena ketika kita melihat ke bawah, kita merasa berdiri kita di atas dia. Dan itu adalah dan pasti dia akan bersyukur pada Allah karena kelebihan yang dia miliki. Nah, mungkin Kiai Syarif bisa kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik ini. Ketika manusia memang diciptakan dengan strata yang Masya Allah, maha sempurna. Allah menciptakan begitu banyak strata. Dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. Tetapi di lain sisi, Allah menitipkan apa yang disebut dengan kebencian dan iri di dalam diri manusia. Bahkan orang yang sehat pun masih merasa kurang sehat. Bahkan orang yang kaya pun masih merasa kurang kaya.
Nah ini bagaimanakah kita bisa mengkorelasikan dengan pemahaman kita urusannya tazkiyatun nafs, barangkali membersihkan diri kita? Kiai. Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin labtagha thaniyan la yashba'u batnuka illa bit-turab. Ala la yashba'u batnuka illa bit-turab. Kalau saja manusia punya satu bukit emas, pasti dia pengen yang kedua. Dan kalau sudah punya bukit yang kedua, pasti labtagha thalitsan, pengen yang ketiga. Diingatkan oleh Nabi, la yashba'u batnuka. Kalau mau terus kamu layani perutmu itu, tidak akan kenyang kecuali kalau sudah makan tanah atau dimakan tanah. La yashba'u batnuka illa bit-turab. Wareg sote lamun sia geus kalabok tanah deui eta. Ora wareg sira yen urung mangan lemah. Bukan cuma itu, pemikiran pun, ini saya depan mahasiswa. Pemikiran pun tidak akan pernah berhenti. La yabruhan nas yatasaalun hatta yaqulu hadza Allah khaliqu kulli syai. Faman khalaqallah. Manusia akan terus membuat premis dan pertanyaan-pertanyaan, uji coba pemikiran, sampai pada satu kesimpulan, hadza Allahu khaliqu kulli syai. Kesimpulan kami, Tuhanlah, Allah lah pencipta segala sesuatu. Lalu faman khalaqallah. Kalau begitu sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang menciptakan Allah? Ini akan sampai di sana. Tidak akan pernah kenyang, maka dibatasi. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Boleh kau gunakan otakmu, berpuas-puas pikiranmu untuk alam penciptaan ini, ciptaan ini. Tapi untuk Allah cukup dengan ini. Jangan dianalisa, rasakan kehadiran Dia, analisa ciptaannya. Baru orang akan puas. Gak akan pernah puas kita. Nah oleh karena itu maka manusia hendaknya dia memikirkan sesuatu yang kepuasannya itu tidak ada batasnya. Enaknya makan berujung pada berak kok. Enaknya minum berujung pada kencing kok. Enaknya bergerak berujungnya pada tidur kok. Enaknya hidup berujung pada kematian. Pernahkah orang berpikir tentang kebahagiaan, makan yang enak terus, tidur enak terus? Semuanya enak terus, yaitu keabadian? Tidak. Makanya diingatkan, kalau kamu ingin ngerem supaya tidak terus-terusan menghayalkan dunia, ziarah kubur. Jangan ziarah ke tempat orang kaya melulu. Tapi ketertarikan kalian bertemu dengan kuburan itu lebih kecil dibandingkan dengan ketertarikan bertemu dengan orang kaya. Ya tak? Malah kalau melihat kuburan takut. Kita bingung. Kau takut melihat satu kuburan. Kau takut dengan bangkai orang yang telah mati. Bagaimana jika satu saat engkau sendiri bagian dari yang mati itu berderet dengan mereka? Tidak pernah berpikir. Jadi ingatlah bahwa semua yang kita inginkan hari ini itu hanya kenikmatan sesaat lah. Kaya wong ngombe minum jalan lagi. Kaya wong mampir jalan lagi. Perjalanan panjang yang harus dipikirkan, makanya fazuruha, berziarah kuburlah kamu, fa innaha tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kita akan maut, akan akhirat dan akan hari yang akan datang. Maka santri-santri walaupun dia sudah mahasiswa, saya sampai S2, S3 masih doyan ziarah kubur. Karena apa? Sadar dalam diri ini ada rasa tamak, ada rasa sombong. Saya masih sanawiyah ziarah kubur, aliyah ziarah kubur, S1 ziarah kubur, S2 ziarah kubur, S3 ziarah kubur, jadi dosen tetap ziarah kubur. Karena apa? Semua orang butuh dengan keselamatan di alam kubur dan butuh nasihat bahwa hidup ini ada dalam bahaya. Nah Kiai Jujun, menarik sekali seperti yang telah ditegaskan tadi, ada istilah bahwa kita hidup ini hanyalah sekedar mampir ngombe. Artinya kita meminum ala kadarnya yang sudah ditetapkan. Apakah seperti itu pemahamannya? Lantas di manakah letak
program-program dan rencana-rencana manusia. Padahal segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Kiai. Tugas kita kan ikhtiar. Bahasa saya, rizki itu kan menjemput, dijemput, bukan dicari. Jadi jangan dicari, dijemput. Gerakan kita itu adalah menjemput rezeki. Rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya yang tadi kata Kiai Syarif, kita ini kadang-kadang termasuk orang yang suka senang terhadap permainan-permainan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan belaka. Wa nadarul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu sebaik-baik kehidupan. Kiai Syarif tadi nyebut, mikir boleh, premis-premis kamu lakukan. Tetapi awas, ingat, mikir harus pakai zikir. Sebab kalau mikir tidak ada zikir, ngaco pemikirannya. Makanya di dalam Quran, ulul albab tuh ini mahasiswi ini semuanya ya. Mahasiswa nih. Oh, ulul albab itu inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Katanya mahasiswa itu ulul albab. Tapi awas jangan merasa ulul albab, lihat dulu indikatornya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang disebut ulul albab itu yadhkurunallaha qiyaman, yang zikir sambil berdiri, duduk dan terlentang. Secara harfiah bisa diartikan itu benar-benar zikir berdiri, duduk, terlentang. Tapi kalau saya bisa menafsirkannya, ketika sedang kaya, ketika sedang menengah, ya cicilan motor masih bisa lah gitu. Dan ketika junubihim sedang terpuruk, maka tetap kita mengingat Allah. Baru wayatafakkaruna, mikir. Jadi kalau mahasiswi ini mikir diutamakan, zikir tidak ada, waktu sholat malah terus-terusan di kelas diskusi, maka insya Allah tidak akan melahirkan ketauhidan yang baik. Tapi kalau zikir diutamakan, kemudian mikir, maka sampai mengkerucut pada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makin pinter akan makin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya adalah orang ulul albab adalah intelektualitas yang mampu mengantarkan dia kepada Allah. Begitu Kiai ya. Baik, insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Mesaku. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Kami persilakan kepada Mas Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhyiddin dari Pesantren Mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Dari tadi Kiai sudah menjelaskan tentang bagaimana manusia bersyukur. Namun ternyata di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan bahwa dirinya pun maha bersyukur. Seperti disebutkan dalam Quran surah At-Taghabun, wallahu syakurun halim, dan Allah maha bersyukur dan maha penyantun. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah bersyukur seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kiai Syarif terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh dikatakan Allah, innahu kana abdan syakura. Dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Nabi Muhammad juga ketika tiap malam tahajud sampai bengkak kakinya, ditanya oleh istrinya, wahai kekasih Allah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan kemudian? Kok gitu-gitu amat sih ibadahnya? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak pengen jadi hamba yang banyak dan pandai bersyukur? Nah, bagaimana cara Allah disebut? Kok disebut dengan asyakur? Karena Allah kalau berterima kasih kepada hambanya, balasannya tidak pernah sama. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang datang bawa satu kebaikan, minimal bayarannya 10. Dia syukur dan syakur, sangat sabar. Mana buktinya? Sabur.
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Orang yang bikin buruk balasannya segitu-gitu aja. Tapi kalau kebaikan dibalas dengan yang lebih banyak dan lebih besar. Dan itu yang kemudian diajarkan kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi wa qalilum min ibadiyas syakur. Hambaku yang pandai dan besar syukurnya itu sedikit. Gimana caranya? Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu dihormati orang, balas penghormatan itu, ungkapkan terima kasihmu dengan yang lebih baik dari itu. Kalau orang datang ke acara sini jauh-jauh misalnya, dia sudah korbankan waktu dan tenaganya, wajar kalau kemudian diberi kopi seperti saya ini, wajar. Dan itu sebetulnya masih kurang. Nanti perlu ada luwak white coffee juga barangkali, ini kan belum ada. Tetapi sebaliknya, di dalam akhir surah An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau kamu mau membalas perilaku jahat orang padamu, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Boleh kamu balas menyakiti dia, nganyar-nyir manehna, ngelarani wong iku bimithli ma 'uqibtum bih, dengan semisal apa-apa uqibtum yang disakiti siapa kamu bihi dengan sama saja. Maksimal balas sama apa yang dia lakukan. Jangan lebih. Dan bahkan kalau bisa naikkan lagi kelasmu. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau bisa sabar itu lebih baik. Kita kan tidak. Kita tidak. Kalau membalas kebaikan orang kadang-kadang diukur-ukur dengan kondangannya. Kondangan ditulis. Kemarin dia kondangan ditulis Kiai Jujun 50.000. Besok saya bayar 50.000. Dia tidak ingat bahwa mungkin perubahan dolar juga sudah naik. Ya. Tapi kalau menyakiti orang, kesenggol sepeda pada tidak sengaja, kita marah-marah luar biasa. Terbalik kita. Kalau ingin jadi syakur, berusaha untuk senantiasa memberikan yang lebih baik daripada apa yang dilakukan orang lain. Sebagaimana Allah membalas jauh lebih banyak, sampai 100.000 pahala. Orang datang ke Mekah itu pahalanya 100.000 sholatnya, 100.000 sholawatnya, 100.000 bacaan Qur'annya. Itu apa? Makanya Allah katakan, "Man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Allah Maha berterima kasih dan Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan lagi dari pertanyaan Instagram Kiai Jujun. Lantas bagaimanakah saya agar tetap mensyukuri nikmat Allah dalam situasi susah maupun senang? Ini lanjutan ayat tadi. Saya ulang ayatnya ya, surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Itu belum selesai, baru koma. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dilanjutkan. Illal musallin alladzina hum ala salawatihim daimun. Ini jawabannya. Kan manusia itu punya sifat tadi. Ada senang, ada susah. Jika senang dia suka menyembunyikan. Jika susah dia suka berkeluh kesah. Dalam Al-Quran orang yang bisa menjaga itu, yang baik dalam keadaan senang maupun susah, dia akan tetap jadi manusia bersyukur, alias dia stabil gitu kan. Illal musallin kata Allah, kecuali orang-orang yang sholat. Maka Anda bertanya, saya sholat tapi saya masih tetap kalau sedang susah berkeluh kesah. Bagaimana caranya? Tetap aja saya kalau sedang susah berkeluh kesah. Kalau sedang banyak kenikmatan saya kadang-kadang euforia. Gimana? Belum tamat. Alladzina hum ala salawatihim daimun. Yakni orang-orang yang sholatnya itu daimun. Daimun itu apa? Selamanya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sholat selamanya gimana? Data sekarang sedang tidak sholat. Dan tadi sholatnya 4 rakaat. Bahkan tidak sholat qobliyah karena rusuh. Kenapa rusuh? Buru-buru mau live gitu kan. Gitu, ba'diyah aja.
Gitu. Kenapa? Tadi sholat, sekarang tidak. Nanti kita asar sholat, kemudian tidak sholat lagi. Kok bahasanya sholat terus menerus? Apa yang dimaksud sholat terus menerus? Sholatihim daimun itu adalah kolbu yang berzikir kepada Allah. Bagaimana caranya? Talqinkan la ilaha illallah ke dalam kolbu kita. Maka dalam kolbu kita sudah tersimpan la ilaha illallah yang tersimpan dalam kolbu kita. Maka di situ kita akan menjadi manusia yang tetap bersyukur dalam keadaan senang dan susah. Masya Allah, jadi intinya hati yang terjaga dengan zikir kepada Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi untuk menjawab satu pertanyaan lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi. Penanya berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nunu yang akan dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apun Pak Kiai, perkenalkan nama saya Nunu dari Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami Lewiliang Bogor. Janji Allah di surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kami tambah nikmatmu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Pertanyaannya, adakah ucapan selain Alhamdulillah untuk menunjukkan rasa syukur kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Jujun. Rata-rata bersyukur itu ucapannya alhamdulillah. Mau dibenang dapat duit alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah ada ungkapan lain selain alhamdulillah sebagai bukti rasa syukur kita pada Allah? Zikrullah adalah syukur, tadi kata Kiai. Istighfar adalah syukur. Maka semua perkataan yang baik yang keluar dari lisan kita itu adalah ungkapan syukur. Idza zakartani syakartani. Apabila kamu mengingatku maka itu bersyukur padaku. Wa idza nasitani kafartani. Apabila kamu lupa padaku maka aku juga lupa padamu. Kamu berarti kufur padaku. Artinya kata Allah, kamu mengingatku itu adalah bukti kamu syukur. Ada orang yang bilang alhamdulillah, 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 narima duit teh unggul alhamdulillah nate. Alhamdulillah, 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 sholat tara. Maksiat rajin, tapi mau narima duit alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur bukan. Gitu ya. Jadi bahasa alhamdulillah itu bahasa yang umum digunakan untuk bersyukur kita pada Allah. Artinya alhamdulillah. Makanya kalau dipuji neng cakep alhamdulillah. Lewat saja di hati. Alhamdulillah. Semua puji untuk Allah. Jadi dililahkan, buru-buru bisa sombong. Kayak gitu. Jadi we siga si al jeung si ikatan si gitu kan pugu. Oh jadi we pede gitu kan, narsis gitu, jadi narsis. Kenapa? Karena tidak alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga justru adalah penguatan kita untuk selalu syukur pada Allahnya dengan cara mengembalikannya pada Allah. Nah, kalau kata Allah yang tadi, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani, itu jelas banget. Kalau kamu zikir padaku, maka itu bukti syukur kamu. Siapa orang yang ingat pada Allah, maksiat ada enggak? Kenapa orang bermaksiat pada Allah? Karena lupa. Kenapa berzina? Karena lupa. Kenapa bohong? Karena lupa bahwa di hadapannya ada Allah. Tidak merasa Allah melihat dirinya. Padahal fa innahu yarok, sesungguhnya Allah melihatmu. Maka ketika Allah melihatmu, kamu zikir pada Allah, maka syukurmu akan terus keluar dari dirimu. Bukan dari mulutmu, bukan hanya ucapan alhamdulillahmu, tapi sikapmu, gerakanmu, tindakanmu adalah bukti syukurmu. Bukti jauh dari maksiat daripada Allah, bukti syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam kondisi apapun Kiai ya. Ya, betul. Baik, nah Kiai Syarif, kalau kita perhatikan dari kisah-kisah para wali terdahulu, mereka memang memilih jalan untuk menjadi fana dari dunia. Memang mereka sengaja untuk tidak perlu untuk memiliki dunia ini.
Tapi di lain sisi kita sebagai makhluk material yang mengatakan bahwa justru ketika Allah memberikan kekayaan, saya bisa berbuat banyak. Nah mungkin dikaitkan dengan seperti tadi, lantas bagaimana dengan orang-orang yang mampu bersyukur dalam kondisi ketiadaan? Kiai. Wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Karena ketika saudaranya punya Yusuf, dianggap mengganggu kebahagiaan hidupnya. Tapi dia diambil oleh para pedagang. Bukan pedagang suka dengan dia, bukan. Bukan pengen merawat dia, bukan. Mereka kemudian menjualnya kepada raja dan para pedagang tadi disebut minaz zahidin, termasuk orang-orang yang zuhud. Dia punya Yusuf tapi nggak butuh. Kenapa diambil? Bisa gue jual. Orang zuhud dalam hidup ini tidak berarti harus miskin. Maka kaidahnya wazhad wa dha faqdu ala qadi qalbika bil mal la faqdun lahu taqu aqala. Zuhudlah kamu, yaitu tidak ada ikatan hatimu dengan harta benda, bukan tidak punya harta. Taqu aqala, engkau menjadi orang yang paling cerdas akalnya. Harta boleh punya, tetapi harta tidak memiliki hatinya. Karena hatinya milik dia. Gedung boleh tinggi, tapi gedungnya tidak pernah mengganggu hubungan cinta dia dengan kekasihnya. Jadi orang sering saya katakan, kalau aku mencari, karena aku tahu banyak yang harus kuberi. Kalau aku harus kaya, karena aku sadar banyak orang yang butuh biaya. Kalau aku harus besar, karena aku sadar banyak orang yang masih kesasar. Kalau aku harus berpunya, karena banyak orang yang tidak mampunya. Jadi yang ditempuh Wali Songo, Sunan Kalijogo, dia super zuhud, dia calon raja kok. Dia tinggalkan kebesarannya, tinggalkan keagungannya, tinggalkan kekayaannya untuk mengemis mencari umat manusia. Disadarkan dia bawa kepada Allah. Karena apa? Dia sadar kalau di dalam panennya cuma sedikit. Tapi aku di luar kebesaranku, kehebatanku bisa belanja banyak umat dan kustorkan kepada Allah. Dia yang akan membayarnya. Seperti itu. Nah tinggal kita sekarang, apa yang kita jual hari ini? Nabi Sulaiman, oh iya kaya, zuhud, sangat zuhud. Mana buktinya? Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman pernah menangis memohon ampun pada Allah gara-gara memperhatikan kuda-kudanya sampai hampir lewat waktu sholatnya, lupa zikir kepada Allah. Dia katakan, aku mencintai yang ini semua nih, yang baik ini. An dzikri rabbi, sampai menghalangi zikir pada Tuhanku. Hatta tawarat bil hijab, sampai kuda-kuda itu hilang dari pandanganku. Maka semua yang menghambatmu berzikir kepada Allah, menghalangimu hatimu cinta dan bersama dengan Allah, hilangkan dia. Dia hijab yang harus dibuang. Kalau punya kambing, gara-gara angon kambing kita kesiangan sorean sholat asar. Nanti kau bilang sama suamimu kalau sudah punya, Mas, kambingmu jual. Dan jika engkau istrinya lalu mengganggu ibadahnya, bilang sama suamimu, Mas, istrimu. Tidak. Nabi Ibrahim kaya, tetapi kekayaan yang dimiliki tiap hari hanya untuk membahagiakan orang lain. Sampai dikenal dengan Abu Dhaif, bapak tamu bukan? Karena kalau mau makan dia tunggu tamu nongkrong di perapatan. Kemana Mas? Pasar, mampir dulu. Ada apa Kanjeng Nabi Ibrahim? Aku ingin makan. Makanlah sendiri. Tidak, aku ingin makan dengan panjenengan. Kalau makan nungguin tamu, persis orang Bogor. Kalau makan nungguin tamunya pulang. Subhanallah.
Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Hari ini kita mendapatkan begitu banyak pelajaran dari apa yang disebut dengan bersyukur. Insya Allah kita telah mendapatkan pemahaman, beruntunglah kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang mau diatur kehidupannya oleh Allah. Karena apapun yang ada di hadapan kita, semua kita kembalikan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang mengatur dirinya sendiri, bisa dipastikan dia akan tidak pernah bersyukur. Insya Allah di akhir nanti kita akan bersama-sama berdoa, kita aminkan bersama, mudah-mudahan kita tetap ditetapkan sebagai orang yang bersyukur secara sempurna. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesia untuk hari ini. Insya Allah besok di Ahad 19 Desember kami akan menghadirkan Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Haris Hakam dengan tema Hidayah Allah. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berdoa mari kita bersyukur dulu pada Allah. Syukur kita pada Allah, iza zakartani syakartani. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari kita ucapkan itu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu 'ala nafsi wa man awfa bima 'ahada 'ala Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.